Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtaromi, Bidang Suara pada Persikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari belajar perpajakan sebagai WAPU, yaitu dengan melakukan simulasi worksheet perpajakan sebagai WAPU. Baik, di hadapan kita sudah terpampang sebuah worksheet perpajakan WAPU yang ini bisa digunakan sebagai bahan latihan oleh bendahara pengeluaran, BPP maupun PPSPM. Ini adalah transaksi yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar latihan di worksheet. Dari transaksi ini kita bisa mengidentifikasi pertama adalah jenis pajaknya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke tarif dan seterusnya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan identifikasi jenis pajaknya ya. Kemudian nomor 14, membayar pengadaan ATK untuk persediaan dengan KKP. Sebagaimana diatur di PMK 231 tahun 2019, apabila pembayaran menggunakan KKP, maka PPN dan PPh pasal 22-nya tidak kita pungut. Nanti itu menjadi urusan ya antara rekanan dengan KPP. Itu ya untuk identifikasi transaksinya. Mudah-mudahan cukup jelas sehingga dapat kita lanjutkan ke form worksheet-nya. Nah ini form worksheet-nya seperti ini kurang lebih. Untuk soal nomor 14, ini pembayaran pengadaan ATK kepada toko lestari dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Ini berdasarkan PMK 231 tahun 2019, pembayaran pengadaan dengan menggunakan KKP, maka kita tidak perlu lagi memungut PPN maupun PPh pasal 22-nya. Ya. Jadi sesuai dengan ketentuan di PMK 231 tahun 2019, kita tidak memiliki lagi kewajiban untuk memungut pajaknya. Sehingga bisa kita jelaskan di sini, tidak dipungut PPN dan PPh 22. Ini ya, untuk pembayaran menggunakan KKP. Tidak perlu dipungut PPN maupun PPh pasal 22-nya. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan ya, atau mengidentifikasi jenis pajak sampai bea materai, bisa saja buat latihan. Jenis pajaknya berarti kalau kita membeli ATK, berarti kena PPh 22. Kemudian PPN. Ini kalau kita menggunakan pembayaran konvensional ya, tidak menggunakan KKP, maka kita pungut PPh 22 dan PPN. PPh 22 1,5%, kemudian PPN-nya 10%. Dari mana? Dari BPP. BPP-nya 100 per 110 kali 5.500.000 atau sama dengan 5 juta. Kemudian pajak yang dipungut berarti 1,5% kali 5 juta sama dengan 75.000
Kemudian untuk PPN-nya 10%. 10% kali 5 juta sama dengan 500.000. Ini kalau kita melakukan pembayaran secara konvensional tanpa menggunakan KKP. Maka kita pungut PPh pasal 22 dan PPN-nya. Kemudian untuk batas waktu penyetorannya, karena dibayarkan tanggal 29 Januari, maka batas penyetorannya tanggal 5 Februari. 5 Februari. Kemudian batas waktu pelaporannya 20 Maret. Akunnya untuk PPh 22 411122. Kemudian untuk PPN-nya 411211. Kode jenis setorannya sama, PPh 22 dan PPN 910 910. Kemudian atas nama setorannya juga sama, atas nama toko Lestari, atas nama penyedia. Kemudian karena nilai kwitansinya di atas 5 juta, kita kenakan biaya materi 10.000. Oke ya, jadi untuk soal nomor 14, pembayaran menggunakan KKP, ini kita tidak perlu memungut PPN dan PPh pasal 22-nya. Sesuai dengan ketentuan di PMK 231 tahun 2019. Namun sebagai latihan, kalau kita melakukan pembayaran secara konvensional, ya, secara tunai menggunakan internet banking, maka untuk perhitungan pajaknya kurang lebih seperti ini. Jadi tetap kita pungut PPh pasal 22 1,5%, PPN 10%. DPP-nya 100/110 kali 5.500.000 sama dengan 5 juta. Kemudian PPh pasal 22-nya 1,5% kali 5 juta 75.000. PPN-nya 10% kali 5 juta 500.000. Batas penyetoran pajaknya 5 Februari, batas pelaporannya 20 Maret. Kemudian kode akun pajaknya 411122 dan 411211. Kode jenis setorannya 910. Kemudian setorannya atas nama toko Lestari. Dikenakan biaya materi 10.000. Ini kalau kita melakukan pembayaran selain menggunakan KKP. Ini selain menggunakan KKP. Jadi ini sebagai ilustrasi saja ya, kalau pembayarannya konvensional. Kalau pembayarannya menggunakan KKP, sekali lagi saya tegaskan, tidak perlu dipungut PPN maupun PPh pasal 22-nya. Oke, untuk soal nomor 14 saya kira sudah jelas. Jadi kita tidak perlu memungut PPN dan PPh 22 atas pembayaran menggunakan KKP. Selanjutnya bisa kita teruskan ke soal nomor 15.